Nah, tadi kita sudah sampai di soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nah, di sini kan ada dua gelombang yang mau kita jumlah gabungan dari dua gelombang ini. Berarti dijumlahkan. Nah, di sini itu nggak bisa langsung kita jumlahkan. Kalau kita lihat trigonometri, yaitu sin A plus sin B sama dengan setengah A plus B dikali cos setengah A minus B, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya ulangi lagi sambil dilihat PPT-nya ya, pointernya. Nah, di sini kan sin A ini komponen A, kemudian ditambah sin yang ini komponen B-nya. Gitu, berarti di sini untuk operasi penjumlahannya, yaitu kan operasi penjumlahannya adalah apa tadi? 2 sin setengah, 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A minus B. Nah, di sini 4 tetap, kemudian dikali 2, terus dikali sin setengah A. A-nya kan 2πx minus 400 pi, ditambah yang B-nya itu 2πx minus 400 pi ditambah 4, ditambah pi per 4. Gitu. Kemudian dikali cos setengah A, 2πx minus 400 pi, dikurang B-nya, yaitu 2πx minus 400 pi ditambah pi per 4. Gitu. Oke, kemudian di sini bisa kita operasikan nih, yang bagian yang ini ya. Jadi kan ini 2πx minus 2πx habis, gitu, dikurangkan. Kemudian minus 400 pi. Nah, ini minus dikali minus, jadi positif ya. Minus 400 pi ditambah 400 pi juga habis, gitu. Habis, jadi tinggal yaitu minus kali positif, minus pi per 4. Jadi yang komponen cos-nya tinggal cos setengah minus pi per 4. Nah, selanjutnya, untuk yang bagian sinus kita lihat. Ini kan 2πx ditambah 2πx, yaitu 4πx. Kemudian minus 400 pi, terus minus 400 pi, berarti 800 pi ya. Ditambah pi per 4, gitu. Oke, kemudian kita turun ke line selanjutnya. Ini kan sin setengah. Ya, kalau di atas ini sin setengah. Berarti setengah ini mau kita kaliin di dalamnya. Setengah dikali 4πx itu 2πx. Kemudian setengah dikali 800 itu 400 ya, 400 pi. Setengah ditambah setengah dikali seperempat, jadi 1/8. Jadi ini setengahnya dikaliin ke semua komponennya, ketiga komponen ini, ketiga suku ini ya, 4pi, 800 sama 1/4. Jadi nggak cuma dikali setengah kali 4pi-nya aja, gitu. Yang dikaliin untuk ketiga komponen di dalamnya ini. Kemudian kita lihat yang cos setengah dikali minus pi per 4, berarti setengah dikali 1/4 ya. Jadinya minus 1/8. Gitu. Oke. Selanjutnya ke bawah, ke line yang bawah ya. Nah, di sini kan cos pi ini dia hanya komponennya aja nih, fasanya aja gitu. Dia nggak punya komponen X dan komponen omega T-nya juga gitu. Jadi bisa kita tulis, pindahkan ke bagian depan ini, cos minus pi per 8 dikali 8 sin 2πx minus pi plus pi per 8 gitu. Nah, di sini mau kita hitung nih, cos minus pi per 8 ini berapa nilainya. Pi itu kan 180. 180 dibagi 8 itu 22,5. Nah, arcus bukan arcus ya, cos dari minus 22,5 itu 0,9 nilainya. Nah, 0,9 dikali 8 gitu. Itu hasilnya 7,2 gitu. Sekarang berarti ini kan menjadi 7,2 ini adalah si amplitudo ya. Karena kalau letaknya di sini adalah amplitudo gitu. Berarti sekarang amplitudonya dari kedua gelombang ini itu sebesar 7,2 milimeter. Dan kan tadi diketahui ya di soal itu satuannya dalam milimeter dan nggak ada yang kita konversi dari awal tadi gitu. Nggak ada yang kita konversi di sini, kita pakai milimeter, sehingga di sini sama ya, amplitudo kedua gelombangnya satuannya juga milimeter, sebesar 7,22. Nah, untuk bagian sin-nya ini tetap sin 2πx minus 400 pi ditambah pi per 8.
gitu. Mungkin ini untuk soal nomor 5. Silahkan kalau ada yang ditanyakan untuk soal nomor 5. Tidak, Kak. Kak. Oke, kalau yang lain Tidak, gimana? Bisa untuk soal nomor 5? Aman, Kak. Bisa, Kak. Nah, Kak. Ya, baik, bisa ya untuk soal nomor 5 mungkin. Nah, oke, mungkin itu. Jadi dilihat bentuk fungsi gelombangnya, ini kasusnya sinus dengan sinus, bentuknya sinus. Berarti kita nggak bisa langsung jumlahkan ya, kita harus pakai trigonometri, sifat trigonometri. Kemudian diuraikan gitu komponen A plus B-nya, jangan sampai salah hitung. Resikonya di sini mungkin disalah hitung aja ya. Jadi perlu ketelitian dalam menghitungnya. Kemudian, nah ini walaupun ini cos minus pi per 8, kita pindahin jadi ke depan gitu. Sehingga jadi di sini berubah nih amplitudo kedua gelombangnya jadi 7,2 kan milimeter. Oke, mungkin resikonya hanya di bagaimana menghitungnya aja sih gitu. Untuk soal nomor 5. Oke, kalau bisa dan belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6 kalau gitu. Soal nomor 6, soal terakhir. Oke, soal nomor 6 masih beda tipis lah sama soal nomor 5. Cuman di sini mungkin agak lebih perlu berpikir sedikit ya. Agak lebih tingkat kesulitannya sedikit lebih sulit sedikit dari soal nomor 5. Gitu. Tapi masih bisa lah untuk kita kerjakan. Jadi coba diperhatikan ya untuk soal nomor 6. Sama di soal nomor 6 ini ada dua gelombang. Gitu ya. Jadi di sini ada sebuah gelombang merambat dengan fungsi Y1 3 sin Kx minus omega T plus plus pi per 3 cm. Kemudian terdapat gelombang lain dengan fungsi Y2 sama dengan 5 cos Kx minus omega T minus 2 pi per 3 gitu. Nah, untuk di soal nomor 6 ini, ternyata bentuknya beda ya. Yang satunya sinus, yang Y1, kemudian yang duanya cos bentuknya. Gitu. Beda di soal nomor 5 tadi. Kalau soal nomor 5 tadi sama-sama bentuknya sinus, persamaan fungsi gelombangnya. Nah, kalau kita lanjut lagi nih, kedua gelombang berinterferensi gitu, sehingga menghasilkan gelombang baru. Nah, kalau kalian sudah praktikum ya, modul difraksi dan interferensi, berarti kalau misalnya ada dua gelombang atau lebih, itu dia menjadi gelombang baru gitu. Nah, itu kurang lebih disebut dengan interferensi gitu. Nah, jika panjang gelombang dan frekuensi dari kedua gelombang, nah jadi di sini panjang gelombangnya 20 cm dan frekuensi gelombang itu 50 Hz, tentukan persamaan fungsi gelombang barunya. Gitu. Oke. Untuk di soal nomor 6, lebih terkhusus bentuk gelombang barunya tuh seperti apa ketika dua gelombang ini sudah berinterferensi menjadi gelombang baru gitu ya. Itu bedanya. Kalau yang soal nomor 5 tadi kan amplitudenya. Tapi kita udah punya sih kayak ya amplitudenya lah yang ditanyakan. Nah, kalau di soal nomor 6 ini fungsi gelombang barunya dari kedua gelombang ini yang sudah berinterferensi dan menghasilkan gelombang baru. Oke, seperti biasa untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya, kita tuliskan diketahui dari soalnya. Di sini ada fungsi gelombang Y1 ya, 3 sin Kx minus omega T plus pi per 3 cm. Satuannya dalam cm, kemudian fungsi gelombang Y2-nya itu sama dengan 5 cos Kx minus omega T minus 2 pi per 3 cm. Nah, panjang gelombang itu lambda sama dengan 20 cm dan frekuensinya 50 Hz. Nah, ini masing-masing komponennya satuannya udah sama ya, udah setara cm. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu kita konversi ke dalam satuan internasional. Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh mengkonversi itu biar supaya setara gitu satuannya, sehingga kita bisa melakukan perhitungan. Kalau misalnya belum setara satuannya, itu nanti masih kurang tepat gitu, masih belum benar gitu. Oke, kemudian yang ditanyakan fungsi bagi gelombang barunya. Oke, persamaan fungsi gelombang barunya ya. Oke.
Coba kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 6. Nah, di sini saya coba tuliskan lagi persamaan fungsi gelombangnya, Y1, Y2 ini. Nah, di sini kedua gelombang memiliki amplitudo yang berbeda ya. Karena yang Y1-nya ini dalam bentuk sinus dan Y2-nya dalam bentuk cosinus gitu. Sehingga kita perlu mengubah yang persamaan fungsi gelombang Y2-nya ini dalam bentuk sinus, yaitu dengan bagaimana? Dengan ini cos alfa itu sama dengan sinus 90 ditambah alfa gitu ya. Supaya kita mengubah Y2-nya ini menjadi sinus dengan ini sin 90 ditambah alfa. Nah, maka di sini ya saya tulis lagi persamaan Y2-nya. Nah, ini mau kita ubah ke sinus, berarti 5 sinus 90. 90 itu kan sama aja pi per 2 ya. Pi itu kan 180 dibagi 2, 90 gitu. Kemudian ditambah alfanya. Nah, ini Kx minus omega T minus 2 pi per 3, ini alfa gitu. Jadi 90 ditambah Kx minus omega T minus 2 pi per 3 cm. Ini sambil dilihat ya pointernya. Biar nggak miss gitu. Saya ngomong, kan kalian dengerin, terus saya nunjuknya ke sini gitu. Oke, kemudian ini kan pi per 2 minus 2 per 3 pi ini bisa kita operasikan. Jadi setengah pi dikurang 2 per 3 pi, itu pi 1/6 pi gitu, atau pi per 6. Kx minus omega t-nya tetap kita tulis ditambah 1/6 pi. Oke. Nah, karena tadi diketahui di soal ya, dua gelombang ini berinterferensi atau bergabung menjadi satu, menjadi gelombang baru. Berarti Y itu sama dengan Y1 ditambah Y2 gitu. Persamaan fungsi gelombang 1 ditambah persamaan fungsi gelombang 2. Sehingga membentuk ini ya, membentuk persamaannya ini. Jadi secara umum persamaan fungsi gelombang sin Kx minus omega T plus fasanya atau V-nya, sudut fasanya. Nah, kemudian kita uraikan nih sudut fasa yang untuk persamaan gelombang 1. Itu kan diketahui di soal pi per 3 ya. Nih. Sudut fasa di persamaan 1 itu pi per 3 itu sama dengan 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat sudut fasanya. Kemudian kalau sudut fasa yang di persamaan kedua itu kan 2 pi, sudut fasa yang kedua kita pakai yang ini ya, yang udah diubah ke dalam persamaan sinusnya, yaitu pi per 6. Jadi 180 dibagi 6 itu sebesar 30 derajat gitu. Oke, kita sudah tahu nih berapa besarnya sudut fasa persamaan 1 itu 60 derajat, sudut fasa untuk persamaan 2 itu 30 derajat. Kemudian coba kita gambarkan nih kalau di koordinat ya. Koordinat misalnya yang horizontal ini Kx minus omega T-nya gitu. Y1-nya di sini itu kan sebesar 60 derajat, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian yang Y2-nya fasanya itu 30 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini besarnya ya, sudah 30 derajat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari persamaan 1, itu amplitudenya kan 3 ya. Berarti di sini Y1 sama dengan 3. Ini amplitudo nih, 3 sini. 3 ini amplitudo. Kemudian yang di persamaan kedua, amplitudonya itu 5 gitu. 5 sini. Nah, 5 ini amplitudo. Y2 itu sama dengan 5. Oke. Gitu ya. Jadi tahap pertama kita ubah dulu persamaan Y2-nya biar sama sinus. Kemudian dua gelombang ini berinterferensi sehingga kita bisa jumlahkan hingga membentuk persamaannya seperti ini. Kemudian kita analisa berapa sih sudut fasanya, itu berapa derajat gitu ya, dari Y1 dan Y2, kemudian coba kita gambarkan. Kemudian kita lihat amplitudo dari Y1 dan Y2-nya. Nah, langkah selanjutnya, kita mau cari, nah, besar Y1-nya. Gitu. Y1, H ini apa? Horizontal gitu. Jadi kita rotasikan si Y1 ini terhadap horizontal. Berarti 3 cos 60 derajat gitu ya. Cos 60 berapa? Setengah kali 3 per 2 gitu. Kemudian kita rotasikan Y1-nya ini ke terhadap vertikal gitu. Vertikal itu yang berdiri ini, yaitu 3 sin 90 derajat.
Nah, sin 60 ya, karena sudutnya kan 60. 60, sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali 3, 3/2 akar 3. Oke. Selanjutnya kita tinjau yang Y2-nya. Y2 kita rotasikan terhadap horizontal. Berarti Y2H itu sama dengan 5 cos 30 derajat di sini. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kali 5, 5/2 akar 3. Selanjutnya si Y2 ini kita rotasikan terhadap vertikal. Ya, vertikalnya berarti yang sebelah sini nih. Nah, letaknya di vertikal ke bawah, berarti 5 sin 30 derajat. Nah, karena dia terletak di vertikal ke bawah, tandanya negatif ya, kalau di sini tandanya negatif, berarti minus 5 dikali sin 30 itu setengah. Setengah dikali 5, minus 5/2, gitu. Ya, kita sudah punya untuk komponen horizontal dan vertikalnya. Sekarang, coba kita jumlahkan yang horizontal dengan horizontal, vertikal dengan vertikal. Berarti Y horizontal itu sama dengan Y1 horizontal ditambah Y2 horizontal. 3/2 ditambah 5/2 akar 3. Kemudian Y vertikalnya, Y1 vertikal ditambah Y2 vertikal. Yaitu 3/2 akar 3 minus 5/2. Nah, kita mau cari amplitudo dari gelombang superposisinya. Gitu. Dua gelombang ini yang sudah berinterferensi dan menjadi gelombang baru. Yaitu dengan apa? Ini ya, amplitudo sama dengan Y horizontal kuadrat ditambah Y vertikal kuadrat. Gitu. Kita masukkan nilainya. Yang horizontal kan 3/2 plus 5/2 akar 3 kuadrat. Ditambah yang vertikalnya ini 3/2 akar 3 minus 5/2 kuadrat. Gitu. Oke, ini saya rasa kalian udah bisa ya operasinya. Jadi kalau kita hitung 3/2 plus 5/2 akar 3 kuadrat itu 9/4 ditambah 15/4 akar 3 ditambah 15/4 akar 3 ditambah 25/4 kali 3. Gitu. Kemudian untuk 3/2 akar 3 minus 5/2 kuadrat itu hasilnya ini 9/4 kali 3 minus 15/4 akar 3 minus 15/4 akar 3 ditambah 25/4. Ini kayak kali pelangi gitu loh kalau di SMA. Ini metodenya kali pelangi gitu kan. Ini kali ini, terus ini kali ini, yang ini kali ini, terus ini kali ini gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Di sini 15/4 akar 3 ya, yang sini positif, yang sebelah sini negatif. Jadi habis ya, bisa kita coret. Habis sekarang tinggal 9/4 ditambah 75/4 ditambah 27/4 ditambah 25/4 gitu. Nah, ini penjumlahan pecahan biasa gitu. Karena penyebutnya juga udah sama 4, jadi bisa kita langsung jumlahkan. 9 ditambah 75 ditambah 27 ditambah 25. Itu 136/4. Nah, berapa? 136 dibagi 4, 34. Akar dari 34 itu sama dengan 5,83. Nah, satuannya jangan lupa dituliskan cm gitu ya. Tadi kita sepakat untuk menggunakan satuan cm karena di soal diketahui dalam satuan cm dan nggak kita konversi. Jadi di sini amplitudonya untuk gelombang yang sudah berinterferensi ya menjadi gelombang baru itu 5,83 cm gitu. Oke, kalau sudah kita dapat amplitudonya, nah seperti biasa kita mau cari komponen sudut pasanya, kemudian bilangan gelombangnya dan frekuensi sudutnya gitu. Kita cari dulu yang sudut pasanya atau V. Dengan ini tangan V itu sama dengan Y vertikal dibagi Y horizontalnya gitu. Tadi kan diketahui ya Y vertikalnya itu berapa? Ini yang ini bagian ini tadi, yang ini ya. Ini Y vertikal, yang sebelah ini Y horizontal. Vertikalnya 3/2 akar 3 minus 5/2, kemudian horizontalnya 3/2 plus 5/2 akar 3. Oke, ini triknya kita jadiin apa ya namanya? Bilangan desimal ya. Karena ini nggak bisa nih kalau kita hitung 3/2 akar 3 dikurang 5/2 itu nggak bisa, karena di sini ada akar 3-nya. Gitu. Jadi nggak bisa kita kurangin. Jadi coba kita ubah ke dalam bentuk desimal. Bisa kita operasikan. 3/2 itu kan 1,5. Kemudian akar 3 itu 1,7. 5 dibagi 2 atau 5/2 itu 2,5.
Selanjutnya 3/2 ya sama 1,5, berarti di sini 5/2. Akar 3 itu 2,5 dikali 1,7. Nah, kita kalikan dulu nih, 1,5 dikali 1,7, 2,55 dikurang 2,5, kemudian 1,5 ditambah 2,5 dikali 1,7 itu 4,25. Nah, kemudian kita operasikan 2,55 dikurang 2,5 itu 0,05. Dan 1,5 ditambah 4,25 itu 5,75. Ini kita bagi ya, 0,05 dibagi 5,75 itu 0,000869. Nah, kita kan mau cari V-nya atau sudut pasangnya. Berarti di sini V itu sama dengan arkes tangan dari 0,00869. Nah, besarnya berapa? Arkes tangan dari ini, yaitu 0,498 derajat. Gitu. Oke, ini untuk fasanya, sudut fasanya. Nah, selanjutnya kita cari bilangan gelombang atau K-nya. Nah, bilangan gelombang itu bisa kita cari dengan persamaan ini. 2pi dibagi lambda. Kan yang diketahui itu lambda tadi di soal. Ya, panjang gelombangnya. 2pi tetap, kemudian lambdanya berapa di soal? 20 ya, 20 cm tadi. Jadi ini 2pi per 20 itu 1/10pi cm per centimeter atau centimeter pangkat -1. Ini satuan dari bilangan gelombang. Oke, kemudian kita cari kecepatan sudutnya atau omeganya. Jadi omega itu sama dengan 2πf. Nah, 2pi, kemudian frekuensinya juga ada diketahui di soal 50 Hz, 50 kali 2, 100 pi radian per second. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Satuan kecepatan sudut, radian per second. Oke, kita sudah punya nih untuk masing-masing komponennya. Sehingga kita bisa menentukan atau menuliskan persamaan gelombang hasil superposisinya atau gelombang dari hasil interferensinya dari dua gelombang tadi ya yang udah berinterferensi dan menjadi gelombang baru. Nah, kan kita sudah menentukan persamaan fungsi gelombang yang sudah berinterferensi itu ini A dikali sin kx minus omega t plus phi atau sudut fasenya. Tinggal kita masukkan aja nilai dari setiap komponennya. Jadi amplitudenya berapa? 5,83. Yang sudah kita cari ya, ini 5,83. Kemudian K-nya, bilangan gelombangnya kan 1/10 pi. Nah, ini yang sudah kita cari. Kemudian omeganya itu 100 pi. Yang sudah kita cari ini di bagian sebelumnya ini kita tulis lagi di sini 100 pi ditambah sudut fasanya itu 0,498. Ya, ini kita sudut fasanya. Oke, ini satuannya sentimeter gitu. Oke, ini untuk soal nomor 6. Jadi pada intinya soal nomor 6 itu sederhana, cuman emang apa ya, kita langkah-langkahnya cukup banyak gitu, jadi perlu dipahami di sini. Intinya benang merahnya itu apa sih di sini gitu. Jadi pertama ada dua gelombang, ya dua gelombang ini berinterferensi menghasilkan gelombang baru. Berinterferensi berarti dia bergabung ya, dan punya gelombang baru, sehingga ditambahkan dua gelombang ini. Gitu. Nah sebelum itu kita harus samain dulu nih. Ini kan satunya sinus, satunya kosinus. Ya, jadi kita ubah dulu cos ini ke sinus gitu. Kemudian kalau sudah dijumlahkan kita punya nih bentuk persamaan fungsi barunya, yaitu ini. Nah, sekarang kita adalah mencari untuk nilai amplitudenya, kemudian bilangan gelombangnya atau K, selanjutnya frekuensi sudutnya atau omega, dan selanjutnya sudut fasanya gitu. Kalau sudah kita cari untuk masing-masing komponen itu, kita bisa punya nih persamaan gelombang hasil superposisinya yang baru. Gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk soal nomor 6. Gimana? Tadi ada yang bilang?
Soal nomor 6 bisa sejauh ini? Bisa ke Bisa, Kak. yang lain gimana? Bisa nggak? Yang jawab baru Aman, jawab. Kak. Aman, Kak. Ya, bisa ya berarti untuk soal nomor 6. Nanti dipelajari lagi dan diulangi lagi ya. Gitu. Jadi coba makin kesini makin aktif gitu ya. Makin aktif kemudian hadir tepat waktu, disiplin gitu ya. Saya udah dapat apa ya kayak masukan gitu dari Ibu Ajengnya supaya lebih aktif di kelas, kemudian disiplin untuk hadir kelas gitu loh. Kalau misalnya jadwalnya, misalnya kan contohnya tutorial itu jam 1 gitu, ya hadir jam 1, datang jam 1, kemudian ikutin selesai. Jangan hadir di 30 menit terakhir atau 1 jam terakhir gitu. Itu saya udah dapat eh, apa ya, kayak saran gitu dari Bu Ajengnya gitu. Karena Bu Ajeng kan kalau di kelas besar sering ikut dan dia juga sering apa ya, memantau gitu ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin apa ya masih kurang disiplin gitu saat kelas. Misalnya dia join sama ibunya tuh dicek loh namanya, terus dicek lagi 10 menit kemudian, 15 menit kemudian itu nggak ada lagi tuh orangnya gitu. Jadi coba disiplin ya, saya rasa untuk TPB 5 gitu. Jadi lebih disiplin lagi di kelas, coba aktif gitu. Aktif kalau misalnya ada yang saya yang bertanya atau mungkin dosen yang bertanya ya dijawab aja gitu. Oke, mungkin itu terakhir seperti biasa sebelum ditutup kita dokumentasi sebentar. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Kemudian untuk yang hadir kelas tutorial hari ini, silahkan nanti bisa mengisi presensi kehadiran ya. Terakhir jam 10 malam, disiapkan catatannya untuk mengisi presensi gitu. Oh iya, tadi dapat info juga dari Bu Ajeng, untuk TPB 5 ada beberapa perubahan sedikit kelompoknya, karena ada yang udah nggak di ITERA lagi ya, jadi diubah lagi itu sama Bu Ajeng. Nanti saya sampaikan lagi untuk update pembagian kelompok RBL-nya. Gitu. Oke, yang lain coba dinyalakan ya kameranya. Nah, ini semakin lama makin sedikit nih yang join. Coba disemangatin ya teman-temannya supaya join gitu. Ini di bawah 50 orang yang join. Coba dinyalain, ini banyak banget sih yang nggak nyalain kamera. Ini baru cuma dokumentasi doang loh, sebentar aja. Masih ada di sana kan ya orang-orangnya. Oke, yang lain bisa dinyalakan kameranya ya. Ya guys, ini nggak nyalain kameranya mungkin terkendala sinyal atau emang nggak ada orangnya di sana, nggak tahu. Ini kalau gitu kita ambil aja gambarnya ya. Silahkan, yang nggak ada kendala bisa dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi sebentar. Oke, ini ada 2 slide, jadi kita akan 2 kali pengambilan gambar. Ya, slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke. Bentar.
sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau cukup? Gimana? Ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Ini cukup ya. Oh, oh iya baik. Disiapkan yang Cukup, hadir. Kak. Ya, yang hadir hari ini nanti silakan mengisi presensi kehadiran, kemudian dilengkapi lagi ya catatannya. Tadi kan saya sempat terkendala jaringan ya, wifi-nya agak kurang stabil, jadi sempat putus-putus ngomongnya. Jadi kalau misalnya kurang jelas, ini kan direkam ya kelas tutorialnya, jadi bisa dipelajari lagi atau disimak lagi dari rekaman tutorialnya gitu. Nah, untuk akses link rekaman tutorialnya sudah saya taruh di deskripsi WhatsApp group, bisa dicek aja nanti setelah kelas langsung saya upload hasil rekaman tutorialnya gitu. Jadi nanti bisa dipelajari lagi dari rekaman tutorial itu. Oke, mungkin cukup demikian ya kelas tutorial hari ini. Coba nanti kedepannya lebih aktif lagi gitu ya. Kemudian diajakin teman-temannya yang mulai udah agak males nih untuk kelas gitu ya. Tutorial itu sifatnya wajib, jadi kan kehadiran itu udah disampaikan ya. Di kelas juga kan ada kontrak kuliah gitu. 80% kehadiran untuk bisa ikut ujian gitu. Jadi ingatin ya teman-temannya yang udah males mulai kuliah, mulai kelas gitu. Kan kalian teman satu angkatan PPB gitu biar lulusnya bareng-bareng gitu. Lulus bareng-bareng lulus mata kuliah FISDAS-nya lulus semua satu PPB. Oke, demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kak. Terima kasih.